Keutamaan kasih sayang. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah penyayang. Rasulullah berkata, orang penyayang tidak hanya menyayangi diri sendiri, tetapi orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tabrani. Yang dimaksud dengan menyayangi diri sendiri adalah menjauhkan diri dari siksa Allah, meninggalkan kemaksiatan dan bertaubat, melakukan kebaikan dan ikhlas. Sedangkan makna kasih sayang kepada orang lain adalah tidak menyakiti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, seorang Muslim adalah orang yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan tangan atau perkataannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seorang Muslim harus juga menyayangi binatang, tidak mempekerjakannya di luar batas kemampuannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada seorang lelaki yang sedang berjalan. Dia sangat kehausan. Ketika ia temukan sebuah sumur, ia berhenti. Lelaki itu minum. Tiba-tiba ia melihat ada anjing yang meleletkan lidahnya karena kehausan. Lelaki itu berpikir, anjing ini sangat kehausan seperti aku yang tadi sangat kehausan. Ia menciduk air dengan tangannya dan memberikan minum pada anjing tersebut. Allah berterima kasih kepada lelaki ini dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat berkata, apakah kita mendapatkan pahala jika menolong binatang? Jawab Rasulullah, di setiap makhluk hidup pastilah ada pahala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Malik, dan Abi Daud. Diceritakan oleh Anas bin Malik, suatu malam Umar radhiyallahu anhu melakukan ronda. Hatinya tidak tenang, ada perasaan khawatir akan terjadi pencurian. Ia melihat sekelebat bayangan. Umar kemudian berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman berkata, ada apa malam-malam begini, wahai Amirul Mukminin? Jawab Umar, aku seperti melihat seseorang berkelebat. Aku takut jika para penduduk tidur, dia akan mencuri barang-barang mereka. Mari kita meronda mereka kemudian berjalan dan berjaga di dekat perumahan penduduk. Hingga fajar menyingsing. Lalu kata Umar, wahai penduduk, bangunlah. Telah tiba waktu salat. Setelah mereka bangun, Umar kemudian pergi. Sudah selayaknya kita meneladani para sahabat. Allah memuji mereka dalam firman-Nya, mereka saling menyayangi di antara mereka. Quran Surat Al-Fat ayat ke-29. Mereka saling menyayangi di antara umat Islam, bahkan kepada semua makhluk. Mereka juga menyayangi orang-orang non-muslim yang hidup bersama mereka. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpapasan dengan orang non-muslim yang meminta-minta di rumah-rumah penduduk. Orang itu sudah tua. Umar berkata, ketika kamu masih muda, kami meminta pajak darimu. Apakah kini kami akan menelantarkanmu? Dia memerintahkan agar orang tua itu mendapatkan bantuan dari Baitul Mal orang-orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang disayang Tuhan. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh Zat yang di langit. Hadis sahih diceritakan oleh Abu Daud dan Turmuzi. Konon, Musa alaihi salam pernah berkata, ya Tuhanku, apa yang membuatmu menjadikan aku sebagai orang pilihan? Allah berkata, karena kasih sayangmu kepada makhlukku. Ada cerita dari Abu Darda. Ia dikisahkan membeli burung-burung dari anak-anak kecil dan kemudian melepasnya. Katanya, pergilah dan terbanglah kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang-orang beriman, di dalam kasih sayang dan persaudaraan mereka, adalah ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh mengeluh rasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan menggigil. Hadis sahih diceritakan oleh Bukhari. Sebuah kisah, seorang dari Bani Israel melintasi pasir yang tebal. Pada saat itu, mereka diserang kelaparan. Dalam hatinya ia berpikir, andai pasir ini adalah tepung,
tentu ia bisa memberikannya kepada penduduk Bani Israel. Dan Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Katakanlah kepada fulan, bahwa Allah telah mencatat pahala baginya seakan pasir itu adalah tepung dan ia memberikan makanan kepada Bani Israel. Konon, jika seorang anak yatim dipukul, suara tangisannya menggetarkan singgasana Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai para malaikat, siapa yang membuat anak kecil yang bapaknya telah meninggal itu menangis?" Mikdad bin Syuraih menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku pekerjaan yang membuatku masuk surga." Kata Rasulullah, "Salah satu yang akan mendatangkan ampunan adalah memberikan makanan, menyebarkan salam, dan berkata yang baik-baik." Hadis sahih diriwayatkan oleh Tabrani.